Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mmm, Pagi ini hari Selasa ya guys ya, tanggal 7 Desember 2021. Di penghujung bulan di akhir tahun 2021. Kita tahu, semenjak semalam ya, kondisi curah hujan di tempat saya tinggal di, Kabupaten Tangerang ya guys, hujan dan sepertinya cukup merata ya hingga ke wilayah, Serang, Pandeglang ya, di wilayah Provinsi Banten hampir rata hujan cukup, sedang hingga ringan ya, guys, ya. Dan sampai pagi ini kalau saya nengok keluar jendela tuh, guys, ya, masih hujan. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan aktivitas pagi ini, berangkat ke kantor, kerja atau ingin keluar rumah, mohon berhati-hati karena suasana di luar sana cukup gelap ya guys, cukup gelap karena hujan juga masih turun. Dan buat teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 2 itu ya wajib membawa raincoat atau jas hujan ya guys ya. Dan mempersiapkan, segala, perlengkapannya, untuk meminimalisir dampak hujan yang, sejak semalam belum, ini guys reda ya. Terutama untuk jalan-jalan, di jalan akses keluar rumah hingga ke kantor itu dipantau juga guys melalui Google Maps atau informasi-informasi melalui, eee, kanal media online atau platform medsos ya. Kadang-kadang, yang beraktivitas untuk keluar rumah hari ini, juga mendapatkan informasi yang cukup, cukup cepat dari, informasi yang disampaikan dan dibagikan oleh netizen melalui media sosial, guys. Contohnya seperti, saya nih, guys, ya, tadi pagi saya melihat, ini, guys, apa, sharing atau informasi yang disampaikan oleh akun Facebook, eee, Ahmad Jajuli ya, saya menyebutnya Kak Jajuli. Nah ini, tadi saya udah minta izin nih untuk, Kak Haji Jajuli ya melalui message di Facebook, mudah-mudahan beliau segera baca dan ini kita bisa lihat ya guys ya, informasi yang disampaikan oleh Haji Ahmad Jajuli ya, atau saya biasa memanggilnya, eee, Kak Haji. Nah ini dia menyampaikan nih guys ya, warga di sepanjang bibir pantai Banten mohon waspada. Berikut video-video kondisi tadi malam di wilayah Anyer atau Kabupaten Serang dan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten ya guys ya. Bentar saya mau tampilin judulnya nih. Oke, nah ini kita, kasih judul viralisasi mitigasi bencana alam. Nanti saya jelasin sedikit, maksud tujuan dari judul viralisasi mitigasi bencana alam. Kita kembali ke informasi yang disampaikan oleh Kak Ahmad Jajuli. Kepada warga masyarakat di sepanjang pantai Laut Jawa dan Laut Samudra Hindia, mulai Pantura, Kabupaten Tangerang hingga Cilograng, Kabupaten Lebak, mohon senantiasa waspada. Nah, begitu ya guys ya. Mohon senantiasa waspada itu sudah disampaikan oleh netizen, penggiat sosial media, Ahmad Jajuli juga sekaligus tokoh masyarakat di Provinsi Banten. Nah, ini kita bisa bisa simak ya, apa informasi yang dibagikan oleh Kak Haji. Nah, sebentar saya akan masukkan Ombak nah naik ke ini jalan. videonya. Jalan
Jalan raya penuh sama pasir. Ombak jalan raya. Gede banget kan. Nah, itu kita bisa lihat ya, guys. Kondisinya kita ulang ya. Ini air laut sudah sampai ke tengah jalan raya ya, guys ya, yang ada di pinggir pantai di sekitaran Anyer kalau nggak Pantai salah ya. Anyar, ombak naik ke Pantai jalan. Anyer ya. Jalan raya penuh sama pasir. Ombak jalan raya. Gede banget kan. Nah, berikutnya kita lihat juga nih satu video yang siapkan diri dan untuk membantu masyarakat kita selama ini keberadaannya kondisinya seperti ini. Dengan banjir rob ini sudah tidak seperti biasanya. kita play ulang lagi Air ya, guys. dari laut masuk begitu besar dan ini udah seperti ini, dan warga juga mulai pada mengungsi mencari tempat yang tinggi. Mohon untuk tim SAR ataupun Tagana agar mempersiapkan diri dan untuk membantu masyarakat kita selama ini keberadaannya kondisinya seperti ini. Dengan banjir rob ini sudah tidak seperti biasanya. Jadi kelihatannya ada permohonan salah satu penduduk warga sekitar yang menyampaikan kondisi lingkungannya saat itu ya. Tapi persisnya kurang tahu detail ya lokasinya di mana, tapi dia memohon untuk pemerintah daerah setempat, mungkin dalam hal ini oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Basarnas ya di daerah tersebut untuk segera cek-recheck ya. Saya juga sambil cek-recheck ya informasi ini, posisi detailnya ada di mana gitu, guys. Tapi kalau kita mau kembali, kita akan simak video berikutnya ya, guys. Ini cukup detail nih. Nah, ini ada ininya guys ya, ada tanggalnya 6 Desember itu 2021 pukul 18.56. Berarti kemarin malam ya guys, kurang lebih sekitar ya hampir pukul 6 hingga malam harinya ya guys ya. Mau jam 7 kita ulang lagi guys ya. Itu ada di Jalan Tanpa Nama, Teluk Pelabuhan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Altitude-nya juga terekam ya, altitude-nya ada di 13 meter, speed-nya sekian ya. Dan pemilik video ini namanya Muhammad Juhani. Kelihatan bawah air sudah menggenangi. Dan ini tidak cuma jadi di Provinsi Banten, khususnya di sisir pantai Anyer ya guys, Pandeglang, Serang dan sekitarnya, tapi juga terjadi di pesisir pantai di DKI Jakarta guys. Nah ini saya mau video berikutnya ya. Ini masih ada di lokasi di Provinsi Banten guys. Hancur satu. Ombaknya udah naik. Meja bakaran Kita play ulang lagi. Hancur guys, hancur. Tewas satu lapak. Ini mau lagi kayaknya nih satu. Udah kita rekam aja guys.
hancur satu. Ombaknya udah naik. Nah, itu kita ulang lagi. Hancur guys, hancur. Tewas satu lapak. Ini mau lagi kayaknya nih satu. Udah kita rekam aja guys. Hancur satu. Ombaknya udah naik. Nah, ini informasi-informasi yang tadi kita lihat sama-sama ya guys ya. Ini apa sesuai dengan peringatan gelombang tinggi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya guys ya, bahwa pada 2 hari ke depan ya, mulai tanggal 6 hingga tanggal 7 ya, itu akan terjadi gelombang tinggi ya, ya kurang lebih 1 hingga 2 meter ya kalau kurang salah. Tapi kita cek aja ya sama-sama ya guys ya, informasi yang disampaikan oleh BMKG ya. Nah, ini dia, kita bisa lihat sama-sama ya guys ya. Ternyata sudah disampaikan informasinya di website Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, ini kita bisa lihat ya, peringatan gelombang tinggi. Peringatan dini gelombang tinggi merupakan informasi perakhiran gelombang untuk 2 hari ke depan yang akan diinformasikan jika terjadi gelombang tinggi lebih dari 1,25 meter dan bertahan selama 12 jam ke depan di sekitar perairan Indonesia dan berlaku maksimal 2 hari sejak dikeluarkan dan diperbaharui setiap ada perubahan dan sebelum masa berlakunya habis. Nah, ini kita baca sama-sama ininya ya, apa dokumen dari BMKG guys ya, supaya nah ini yang saya maksud dengan viralisasi mitigasi bencana alam. Artinya kita sama-sama nih guys ya, untuk ini guys, untuk apa, menyampaikan informasi terkait dengan upaya mitigasi bencana alam ya. Kita sampaikan bahwa mitigasi bencana alam ini penting dan perlu ya, untuk kita sama-sama mengurangi risiko bencana ya guys ya. Nah, viralisasi mitigasi bencana alam ini rasanya wajib kita ketahui dan seluruh anggota keluarga kita juga memahami apa itu mitigasi bencana alam beserta tujuannya. Karena tidak hanya cukup ya peran pemerintah dalam hal ini terkait dengan mitigasi bencana alam. Peran kita juga sebagai warga negara Republik Indonesia untuk ikut berpartisipasi dan andil untuk membantu atau mengurangi resiko bencana dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Artinya kita mulai memahami bagaimana cara mengurangi resiko bencana alam seperti misalnya tadi banjir ya kan, angin cukup cukup kencang hingga air masuk ke jalan-jalan gitu guys, dan mungkin aja ke rumah-rumah kita gitu. Kita juga harus mampu gitu untuk mengatasi persoalan itu sedini mungkin gitu, sebelum bantuan dari pemerintah datang gitu guys. Nah, ini kita bisa buka informasinya sebentar, saya share screen ini ya. Nah, ini informasinya peringatan nah ini dia nih. Ini ya guys ya.
Ini ada surat edaran atau peringatan dini gelombang tinggi yang dikeluarkan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita bisa baca di sana ya guys ya. Bentar saya besarin. Nah ini dia. Kalau kita bisa lihat ya, ini peringatan dini gelombang tinggi ada nomornya ME 0102 PD 07 APM 12 BMKG 2021 berlaku tanggal 7 Desember 2021 pukul 7 WIB hingga 8 Desember 2021 pukul 7 WIB. Narasi. Nah, kita baca sama-sama ya. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari barat utara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 30 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya, barat laut dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 30 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Banten. Saya ulangi ya. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Banten, Selat Sunda, perairan selatan Jawa Barat, Laut Sulawesi, perairan Sulawesi Utara, Laut Maluku. Nah, ini kita bisa lihat ya guys. Buat teman-teman yang mau mengakses langsung ke BMKG ya, itu alamatnya ada di bmkg.go.id ya guys ya. Nanti informasi tentang peringatan dini gelombang tinggi ini sudah disampaikan oleh BMKG seperti ini guys, nanti bisa dibaca detailnya ya. Nah ini kondisi saat ini pun kita bisa tangkap di layar ponsel teman-teman atau yang sedang nonton live streamingnya ya. Matrosit ya, ini kita bisa lihat ya. naik ke jalan. Artinya terkonfirmasi himbauan peringatan dini BMKG dengan kejadian tadi malam yang direkam oleh salah satu warga penduduk di pinggir pantai Anyer. Gede banget ya. Air dari laut masuk begitu besar dan ini udah seperti ini dan warga juga mulai pada mengungsi mencari tempat yang tinggi. Mohon tim SAR ataupun Tagana agar mempersiapkan diri dan untuk membantu masyarakat kita yang selama ini keberadaannya kondisinya seperti ini. Dengan banjir rob ini sudah tidak seperti biasanya. Hancur. Tewas satu lapak. Ini mau lagi kayaknya nih satu. Jadi kita rekam aja guys. Hancur satu. Lapaknya udah naik. Lapaknya udah naik. Meja bakaran juga. Demikian ya guys ya, informasi sharing kondisi terkini di sekitar wilayah Pantai Anyer ya guys ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya untuk kita semua agar selalu waspada dengan kondisi iklim atau cuaca yang saat ini curah hujannya cukup tinggi dan disertai dengan angin yang cukup kencang, hingga menimbulkan beberapa tempat di Indonesia khususnya di sekitar Banten dan DKI Jakarta itu terkena banjir rob ya. Nah mudah-mudahan pemerintah daerah dalam hal ini
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Basarnas daerah ya, bisa segera menindaklanjuti informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh netizen melalui kanal platform media sosial Facebook, yang membagikan kondisi, lingkungannya yang terkena banjir rob dari, Pantai Anyer gitu, guys. Oke, akhir kata saya mohon maaf bila ada salah kata, salah kutip ya, eee, silakan tulis di kolom komentar, kritik, saran, dan, untuk, kita semua tetap waspada, tetap, mengerti betul, bagaimana mitigasi bencana, mulai di lingkungan paling kecil yaitu lingkungan keluarga kita ya, guys. Bagaimana caranya melakukan evakuasi, menyelamatkan harta benda, tatkala kondisi bencana alam itu, eee, orang memikirkan, lebih banyak memikirkan hartanya dulu ya, guys, ya. Tapi bila mana itu tidak dimungkinkan, langsung aja, tak perlu dipikirkan kondisi rumah atau harta di dalamnya. Segera menyelamatkan, eee, diri kita sendiri dan anggota keluarga yang ada di dalam. Bila mana memungkinkan untuk, mengambil berkas itu ya, sudah dipersiapkan gitu, guys. Jadi, contohnya kalau di keluarga kami itu, dokumen berkas itu disatukan dalam satu tempat atau tas ya, guys, ya. Dalam satu tas yang, ringkas, mudah diambil, diakses, yaitu isinya ada ijazah, ada surat-surat berharga ya, eee, dan sebagainya gitu, ditempatkan di satu tempat, guys. Tas, yang, cukup ringkas untuk dibawa pergi tanpa, kendala gitu, guys, bila mana terjadi bencana alam. Oke, terima kasih, atas perhatiannya buat teman-teman semua nih, salam sehat, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan untuk yang beraktivitas hari ini semoga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.